Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba pemirsa, semoga selalu sehat tentunya ya. Ini senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program POTR Panggung Obrolan Terkini. Di episode kali ini, pemirsa langsung dari KPU Kabupaten Goa, kita akan membahas sejauh mana persiapan dari KPU Goa untuk menyambut Pemilu Kada 2024-27 November mendatang. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama Komisioner KPU Kabupaten Goa, ada Bapak Suardi Mansing. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini sebelumnya terima kasih Pak Suardi sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya tentunya di KPU saat ini. Ya, eh, Mhm, semua teman-teman yang ingin mengetahui terkait dengan tahapan tentu kita mhm. membuka ruang yang selebar-lebarnya. Karena itu Oke. menjadi tugas dan tanggung Mhm. jawab kami. Oke, baik Pak Suardi. Ini di KPU sendiri sudah memasuki proses apa nih untuk persiapan Pemilu Kada 2024? Ya, jadi kita sebenarnya di KPU itu kan ada Mhm, dua apa namanya? Ada dua jenis kegiatan. mhm, Satu namanya kegiatan tahapan, yang satu mhm. namanya kegiatan non tahapan. Oke. Kalau kegiatan non tahapan ya seperti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Mhm, Kalau ini kan berjalan, tidak ditetapkan tahapannya, tetapi berdasarkan kebutuhan kita di kabupaten masing-masing. mhm, Nah, sedangkan untuk tahapan kegiatan, mhm. kalau saat ini kita masih sementara menjalani proses penetapan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara, Daftar pemilih oke. sementara. Sekarang sudah di pleno tingkat KPU provinsi. Mhm. Ya, karena di kabupaten kota beberapa hari yang lalu sudah kita tetapkan. Oke, dari tahapan-tahapan tersebut ini juga diketahui juga ada yang namanya tahapan coklit. Ini seperti apa nih Pak prosesnya? Tahapan Eh, coklit kemarin. ya, jadi tahapan coklit kita Mhm, kemarin itu alhamdulillah secara umum berjalan lancar ya. mhm, Secara umum berjalan lancar. Tetapi ya memang tentu ada begitu banyak kendala yang mhm. kita hadapi di lapangan. Ya karena kita tahulah yang kita hadapi ini beragam macam kultur Iya betul betul. ya dari masyarakat dan itu menjadi tantangan-tantangan bagi Mhm. teman-teman Pantarlih kemarin Iya untuk iya. proses coklit. Contohnya apa nih Pak? Mungkin bisa lebih detail diceritakan tantangan-tantangan dari Pantarli. Eh, yang pertama misalnya karena faktor alam. Mhm, Kemarin kita di Kabupaten Goa sempat ada bencana alam mhm, di Kecamatan Tombolopawa itu di mhm. dataran tinggi. Itu kan ada longsor Besar. di beberapa desa. Itu menjadi tantangan bagi teman-teman Mhm. Pantarli. Jadi teman-teman menerjang Badai ya. longsor ya, ya itu. Nah, belum lagi kita di Kabupaten Goa ini kan di masyarakat dataran tinggi itu Mhm, masih banyak yang tinggal di kebun-kebun mhm, atau di hutan. mhm. Nah, itu menjadi tantangan Menjadi tersendiri juga, tantangan. karena teman-teman semua harus menjangkau itu, Mhm, memastikan bahwa mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti dan mhm. harus melalui proses coklit. Oke oke. Berarti Ya, memang luar biasa sekali ya. Harus bisa dibilang mendaki gunung, melewati lembah. melewati lembah, betul. Ya, Apalagi wilayah Kabupaten Goa ini juga cukup luas begitu Pak ya. ya cukup luas. Mhm, Secara geografis memang ada dataran tinggi, ada mhm. dataran rendah kan, jadi cukup menantang lah secara geografis. Tapi kalau untuk cerita menarik nih Pak, cerita-cerita lucu mungkin apakah Ya, ada cerita dari para pantarlih ini saat mencoklit? kalau cerita-cerita lucunya paling itu Mhm. dikejar Anjing ya. anjing, ya paling dikejar Mhm, anjing. Kemudian yang apa ya mau dikatakan lucu atau bagaimana juga. Jadi ada satu cerita mhm, di Kelurahan Sungguh Minasa ini di mhm, Kecamatan Sombaupu itu saat dicoklit, setelah dicoklit itu sudah memenuhi syarat. Kemudian Pantarli kita itu keluar tinggalkan rumah, baru di pintu itu dipanggil kembali mhm, sama keluarga yang sudah dicoklit itu mhm. menyampaikan bahwa yang baru-baru dicoklit itu meninggal dunia. Ya, Oke oke. baru-baru coklit itu meninggal dunia. Nah, teman-teman Pantarli kita dalam kondisi begitu tentu panik. Mhm, Mm-mm, tentu panik. Dia juga merasa khawatir di-judge mhm, apa namanya? Membawa bencana kehadirannya mhm, kan. Ya, itu. Nah, mhm. kira-kira seputar itulah yang kira-kira yang menarik ya.
Ya, ada juga saya melihat juga di berita ini mereka juga mendata para disabilitas begitu Pak Oh ya. iya, Pendekatan apa yang dilakukan oleh mereka? Mengingat ini agak cukup repot begitu untuk melakukan pendataan dan komunikasi pada mereka. ya. Nah itu juga yang teman-teman di eh, disabilitas. Mhm, Nah ini memang Pantarli kita kemarin itu ya boleh dikatakan dibekali kemampuan yang lebih lah. mhm, Kenapa? Karena dia diwajibkan harus mampu berkomunikasi mhm, dengan teman-teman di disabilitas. mhm. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi teman-teman Pantarli. Sampai misalnya masyarakat kita yang bermasalah pendengarannya misalnya, itu kan teman-teman harus berteriak-teriak dalam Iya, iya. berkomunikasi apa kan segala macam. Mhm. Nah, atau misalnya yang tunawicara, nah teman-teman harus apa namanya berkomunikasi dengan Bahasa bahasa isyarat, isyarat, ya. betul. Ya. Jadi harus multitalenta ya para Iya, para memang pantarli ya itu untuk memang harus menghadapi multitalenta. para masyarakat Betul, untuk betul. mendata mereka. Ini terkait dengan pleno daftar Pleno. pemilih sementara nih Pak. Ini kemarin Ya. seperti apa? Ya, jadi beberapa hari yang lalu itu kita melaksanakan Mhm, pleno mhm. daftar pemilih sementara, ya berlangsung mulai dari pagi sampai habis maghrib. Oke, Ya sekitar 10 jam lah. 10 Kita jam. melakukan pleno menyatukan pendapat Mhm, bersama dengan perwakilan instansi yang terundang termasuk dengan Bawaslu. Karena Bawaslu menjadi instansi yang paling wajib untuk menghadiri pleno kita kan. mhm. Itu. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Teman-teman PPK dan kami di KPU Goa mampu menjelaskan secara detail terkait dengan pergeseran-pergeseran data yang berbeda dari DP4 yang diturunkan oleh Dukcapil ke kami di KPU Kabupaten Goa. Oke, untuk jumlah dari DPS sendiri ada berapa nih Pak? Jumlah DPS kita ini mengalami peningkatan. Peningkatan. Ya, mengalami peningkatan. Jadi sekarang kita ada 562 Mhm. 088 pemilih Oke, ini yang sudah kenapa nih kita Pak tetapkan. alasan di balik peningkatan daftar pemilih ini? Kalau kami mencermati Iya. banyaknya apa namanya, banyaknya pemilih Mhm, tambahan dari pemilu kemarin. Pertama karena anak-anak yang pemilih baru, mhm. yang baru berusia 17 tahun itu semakin banyak meningkat. Nah, kemudian kedua juga kita tahu sekarang Kabupaten Goa ini menjadi wilayah penyangga Kota Makassar. Mhm, Industri-industri banyak dibangun di Kabupaten Goa sehingga banyak tenaga kerja barulah yang mhm. datang dari luar daerah. Nah, itu menjadi faktor-faktor memang yang menambah daftar pemilih kita di sini. Oke, ini Gitu. untuk pemilih sementara. Bagaimana untuk Ya, TPS yang tersebar di 18 kecamatan? Tapi kita tahan dulu, Pak Suwardi akan kita oke. jawab di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Voltere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa. Dan kalau tadi ini daftar pemilih sementara meningkat. Nah, bagaimana untuk TPS di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa di Pak Suwardi? Apakah meningkat atau justru berkurang? Ya, jadi yang paling pertama kalau dibandingkan dengan pemilu 2024 kemarin, Mhm, kita mengalami penurunan. oke. Ya, jadi berkurang karena memang tidak bisa dibandingkan sih sebenarnya. Mhm, Karena pada pemilu kemarin kan itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun mhm, 2017. Jadi berbeda regulasi yang mengaturnya. Kalau sekarang di Pilkada kan kita diatur di dalam Undang-Undang 10 mhm, tahun 2016. oke, Nah, kalau di pemilu kemarin itu dalam satu TPS bisa sampai 300 pemilih. oke. Nah, kalau di Pilkada itu bisa sampai 600 pemilih. Mhm, Jadi praktis kalau dulu di pemilu 2133 TPS yang kita ajukan kemarin itu sebenarnya 1168. Tetapi saat proses coklit selesai, ternyata ada beberapa TPS itu yang mesti dikembangkan lagi menjadi TPS tambahan. Sehingga kemarin di waktu kita pleno daftar pemilih sementara
paling akhir itu kita menyepakati 1.186 TPS, termasuk 3 TPS di lokasi khusus. Mhm. Ya, Jadi karena memang regulasinya yang berbeda sehingga ya ini betul. TPS, justru berkurang untuk tahun ini Ya, karena pembagiannya begitu, Pak, ya? ya Oke. betul. Untuk respon masyarakat sendiri nih, Pak, dari KPU Kabupaten Goa melihat seperti apa, respon masyarakat di tahun-tahun politik ini? Alhamdulillah sampai sejauh ini kita melihat Mhm. respon masyarakat cukup cukup apa cukup antusias lah, Antusias. ya cukup antusias. Mhm. Kalau kita di KPU kan mengukurnya dengan sebutan partisipasi masyarakat, Partisipasi. Oke. ya dengan sebutan partisipasi masyarakat. Jadi hampir kami di setiap kali turun melakukan sosialisasi bertatap Mhm. muka secara langsung dengan masyarakat, alhamdulillah antusiasnya masyarakat itu ingin mengetahui banyak hal Mhm. terkait dengan pemilihan kepala daerah itu cukup tinggi, cukup besar. Mhm. Ya, karena sampai dengan hari ini, ya kira-kira sekitar 2 bulan sampai 3 bulan terakhir ini kita melakukan persiapan. Mhm. Kami sudah mengelilingi 18 kecamatan dan alhamdulillah antusiasnya masyarakat Cukup kita besar ya gitu cukup ya? besar. Kita bisa lihat langsung itu di Iya. lapangan. Ya, Tapi kan tidak menutup kemungkinan begitu, Pak, ya, ada beberapa masyarakat yang masih apatis begitu. ya Apa, betul. sosialisasi dan, pendekatan yang dilakukan oleh KPU untuk menggait minat masyarakat untuk berpartisipasi? Ya, nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini di Kabupaten Goa itu termasuk salah satu daerah yang unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang khususnya di Sulawesi Selatan karena Mmm. kita ada dataran rendah, Mhm. kemudian kita ada dataran tinggi. Termasuk juga kultur masyarakat kita. Oke. Ada yang sudah apa namanya kultur masyarakat modern, Mhm. heeh, ada juga yang masih tradisional Tradisional. ya yang masih mempertahankan kultur-kultur Mhm. lokalnya itu. Sehingga tentu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk meminimalisir tingkat apatis masyarakat terhadap pesta demokrasi ini, Mhm. ya tentu beragam juga. Mm-mm. Jadi misalnya untuk masyarakat-masyarakat modern di perkotaan ini, Mhm. kita banyak menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi. Karena kebetulan di KPU Goa ini saya yang bertanggung jawab Mhm. terkait dengan partisipasi masyarakat itu, kita sudah membuat program itu pembuatan film pendek. Oke. Jadi ada 10 tema film Mhm. pendek yang akan kita buat sampai di hari H pemungutan suara nantinya. Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah ada 2 film pendek yang Mhm. kita buat dan ternyata itu mendapat respon yang positif dari Positif. masyarakat karena jumlah penonton kita itu sampai ribuan. Oke. Ya. Nah, kalau untuk masyarakat-masyarakat Tradisional. tradisional sendiri untuk meminimalisir tingkat apatis itu, Mhm. kita banyak berkolaborasi dengan stakeholder Oke. mereka. Ya, Secara jadi langsung gitu, Pak, ya ya? betul. Dengan kepala desa, dengan Mhm. kepala dusun, RT RW, kemudian komunitas-komunitasnya Mhm. itu dan tokoh-tokoh masyarakat lah. Kita Mhm. banyak menggandeng mereka, Mhm. berdiskusi dengan mereka kira-kira program-program apa yang bisa kita kerjasamakan Mhm. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini. Jadi memang, disesuaikan begitu segmentasinya ya, Pak, Iya untuk, betul, ya. oke, baik. Untuk, pendaftaran bakal calon bupati dan, calon wakil bupati ini kapan nih, Pak, dibukanya? Kalau berdasarkan jadwalnya, Mhm. kalau berdasarkan jadwal, kita akan melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon itu di tanggal 24 sampai 26. 24 sampai 26 26. itu kita akan melakukan pengumuman pendaftaran bakal Mhm. calon. Nah, untuk jadwal pendaftaran bakal calonnya sendiri tanggal 27 sampai 29 Agustus Mhm. 2024 ini. Kurang lebih sekitar 20 hari ke depan lah. Oke, untuk teknisnya sendiri, Pak, mungkin bisa dijelaskan juga? Iya, jadi nanti masyarakat yang ingin didaftarkan Mhm. oleh partai politik atau gabungan partai politik itu terlebih dahulu harus apa namanya Mhm. menerbitkan surat tugas untuk LO-nya mereka, Oke. kemudian LO partai politik atau gabungan partai politik itu yang akan berkonsultasi Mhm. ke kita di KPU, termasuk pembukaan akun Silon Kada namanya. Mhm. Jadi proses pencalonan ini kita menggunakan alat bantu namanya Silon Kada, Silon Kada. sistem pencalonan kepala daerah. Mhm.
Nah, mereka akan mengupload seluruh persyaratan-persyaratan yang ada di situ, termasuk hard copy-nya nanti akan di-store juga ke KPU. Jadi konsultasi lewat LO itu, kemudian kita akan menetapkan jadwal, tanggal berapa dia mau datang, jam berapa, lalu kita sambut. Yang pada intinya semua masyarakat yang akan dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik itu, kami di KPU Goa memastikan bahwa semuanya akan diperlakukan sama. Oke. Itu. Dan lengkap semua informasinya di aplikasi tadi ya, Pak? Iya, Oke. semua lengkap. Nah, itu untuk teknis pendaftaran bakal calonnya. Untuk debat sendiri nih, Pak. Ini seperti apa nantinya? Persiapan KPU seperti apa? Sebenarnya kita belum sampai sih ke arah sana karena kita mau fokus dulu di daftar pemilih dan pencalonan ini. Nanti di debat itu kan masuk di dalam masa kampanye. Oke. Ya, masuk di dalam masa kampanye di tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Nah, di sela itu kita akan melakukan debat. Tetapi yang ada di perencanaan kita sejak awal itu insya Allah kita akan langsungkan sebanyak 2 kali. 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Oke, untuk tahapan kampanyenya ini berarti belum ada secara detail begitu, Pak ya? Ya, belum. Oke, baik Pak Suwardi, akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya dan Oke, pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Ada kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan kita masih membahas seputaran pemilu kada 2024. Nah, Pak Suwardi, kita tentu ingin ya pemilu kada 2024 ini berjalan dengan lancar. Betul. Ini persiapan dari KPU seperti apa nih Pak untuk kerawanan mungkin yang akan terjadi di pilkada ini seperti apa Pak? Ya, di pemilihan kepala daerah itu tahapan-tahapan yang krusial dan rawan untuk disengketakan itu kan termasuk itu persoalan data. Nah, persoalan data. Makanya kemarin di saat proses coklit teman-teman itu kita kawal betul dan kita terbuka betul atas saran masukan masyarakat terutama teman-teman dari Bawaslu untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan di dalam penyusunan daftar pemilih itu. Karena memang itu selalu menjadi salah satu objek sengketa lah di kalau kita pelajari sejarah pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian kita di Goa ini sekali lagi saya sebutkan bahwa menjadi salah satu kabupaten yang unik karena satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan itu yang bertetangga dengan 8 kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Kita bertetangga dengan Maros, dengan Makassar, dengan Takalar, dengan Jeneponto, dengan Bantaeng, dengan Sinjai, dengan Bulukumba. Ya, banyak sekali kita temani bertetangga. Nah, salah satu bentuk kerawanannya itu di situ tadi, di wilayah-wilayah perbatasan itu. Nah, itu yang memang kita selalu antisipasi, sama seperti yang dilakukan waktu pemilu kemarin. Itu kita melakukan kunjungan-kunjungan dan kerjasama dengan pemerintah desa di wilayah tersebut supaya masalah-masalah sekecil apapun jika ada saran, masukan atau pertanyaan dari masyarakat untuk segera dikoordinasikan ke kami. Ya, secara berjenjang ke PPS, ke PPK lalu sampai di KPU untuk supaya kita bisa mengantisipasi lah. Untuk tahapan lain yang lebih rentan lagi mungkin misalnya tahapan kampanye dan lain-lain seperti apa? Kalau kita melihat di Pilkada 2020 kemarin di Kabupaten Goa itu kan cuma ada 1 calon. Jadi memang terbilang aman lah ya proses kampanye yang dilakukan karena cuma ada 1 calon. Nah, kalau sekarang jika memungkinkan misalnya ada beberapa calon, nah tentu itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana dalam pengaturan jadwal kampanye, pengaturan lokasi kampanye, kemudian dengan koordinasi terhadap seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan pengamanan dan tim-tim medis. Karena biasanya kalau calon-calon itu melakukan kampanye, lalu mereka mengalami kendala apa dan segala macam, biasanya kan dilemparkan ke KPU bahwa ini karena layanannya KPU yang kurang baik apa dan segala macam. Nah, alhamdulillah kalau kita
di pengalaman di pemilu 2024 yang baru-baru kemarin kita lalui ini, alhamdulillah hampir zero kasus Zero. ya di tahapan kampanye. Mhm. Alhamdulillah hampir tidak ada masalah-masalah Tahun yang sebelumnya ya Pak? terjadi. Ini karena satu Ya, calon. Tapi kalau ya. untuk tahun ini, kemungkinan muncul calon-calon lain ada berapa pasangan nih Pak? Kalau itu belum belum bisa kami sebutkan ada berapa pasangan calon, Mhm. tetapi yang pasti bahwa sampai sejauh ini sudah ada beberapa partai politik yang datang berkonsultasi, Mhm. yang kabar-kabarnya itu dengan calon yang berbeda. Oke. Ya, jadi ada kemungkinan-kemungkinan eh, calon di Kabupaten Goa ini bukan hanya satu pasang saja, Oke. tapi lebih dari satu pasang. Ya. Kalau berdasarkan itu tadi ya, Mhm. partai-partai politik yang melakukan konsultasi ke Mhm. kami sampai sejauh ini. Jadi karena ini memungkinkan munculnya beberapa pasangan calon, ini Ya, otomatis tahapan kampanye juga mungkin ya akan lebih betul. rawan gitu Pak Ya ya. betul Apa betul. kesiapan-kesiapan dari KPU nih Pak? Jadi kan sebenarnya yang paling penting juga itu kita bangun hubungan yang baik itu Mhm. dengan partai politik Mhm. sebenarnya. Partai politik dengan tim pendukung, tim kampanye, tim sukses. Nah, kalau di pemilu yang baru-baru ini, alhamdulillah itu yang kita lakukan. Mhm. Sampai tidak ada tabrakan jadwal kampanye, tidak ada tabrakan lokasi kampanye. Jadi kita mampu meminimalisir lah kerawanan-kerawanan yang terjadi. Nah, mudah-mudahan Mhm. di pilkada kali ini ada berapapun calon, ya tentu kita akan intensifkan komunikasi itu Oke. supaya tidak terjadi pertemuan di lapangan yang memungkinkan antar sesama pendukung itu bisa bentrok Oke. gitu. Dan yang pastinya juga tentu kita berharap partisipasi dari masyarakat, Masyarakat. ya betul. Memantau Mhm. bagaimana proses kampanye di lapangan dan saling mengedukasi Mhm. antar sesama masyarakat bahwa antara pendukung dengan pendukung yang lain tidak boleh saling menjatuhkan. Mhm. Ya, itu yang kita harapkan lah. Ya, dan semoga akan damai gitu Pak ya. Betul, betul. Ya. Kalau untuk kesiapan petugas dan juga panitia di TPS ini sudah berapa persen nih Pak kesiapannya? Eh, Kalau itu tahapannya masih jauh sekali, Mhm. belum belum sampai sekarang. Mhm. Nah, itu kan nanti petugas kami disebut KPPS. Mhm. KPPS itu nanti kita masuk tahapan rekrutmennya itu di bulan Oktober. Oke. Ya, nanti di bulan Oktober. Tetapi kalau berkaca di proses rekrutmen Pantarli kemarin, Mhm. alhamdulillah lancar. Lancar. Kita menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang paling cepat terpenuhi. Mhm. Ya, karena yang paling pertama melaporkan ke provinsi itu bahwa kita sudah terpenuhi Pantarli kita itu Kabupaten Goa. Mhm. Padahal kebutuhan Pantarli Kabupaten Goa itu adalah terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Makassar dan Bone. Oke. Mm-mm. Nah, kalau di pemilu 2024 kemarin juga, alhamdulillah kita tidak ada kendala dalam proses rekrutmen KPPS. Mhm. Jadi lagi-lagi kita yang paling pertama melaporkan ke provinsi bahwa kita sudah terpenuhi. Nah, Oke. mudah-mudahan karena di pilkada yang akan Mhm. datang ini jumlah TPS-nya tidak terlalu banyak, ya Mhm. mudah-mudahan kita yang paling cepat lagi Iya, iya, iya. terpenuhi. Jadi dari pengalaman sebelum-sebelumnya ini nanti insya Allah siap ya Pak, Ya, panitia dan juga insya semua Allah petugas. kita pastikan siap Mhm. lah, ya. Tentu Oke, dengan dukungan masyarakat kan. Ya. tentu, tentu. Baik, Pak Suwardi, ini dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa, ini apakah sudah ada begitu pemetaan lokasi-lokasi rawan, daerah-daerah rawan dari kepolisian, Pak? Eh, Kalau sampai sejauh ini belum, Mhm. sampai sejauh ini belum ada koordinasi dengan kami. Mhm. Tetapi kalau pengalaman di pemilu kemarin Mhm. yang masuk di dalam data-data kerawanan teman-teman kepolisian itu tadi yang saya sebutkan di wilayah-wilayah perbatasan Mhm. dengan kabupaten lain. Nah, itu memang yang harus kita intensifkan melakukan monitoring ke wilayah-wilayah itu. Mhm. Ya. Jadi belum ada sampai saat ini untuk koordinasi dengan pihak keamanan begitu Pak Suwardi ya? Ya, belum, karena mungkin tahapannya memang masih terbilang agak jauh ya. Oke. Kalau yang di TPS khusus kan itu kita koordinasinya langsung ke apa namanya ke lembaga yang berwenang, bukan teman-teman kepolisian. Mhm. Di Kabupaten Goa ini kan kita ada 3 TPS lokasi khusus. Mhm. Ada di Lapas Narkotika, Mhm. kemudian ada di Lapas Perempuan dan ada di Rutan Malino. Oke. Ya, nah itu kita koordinasi langsung dengan Mhm. petugas-petugas rutan, dengan lapas untuk meminimalisir juga kerawanan-kerawanan di dalam rutan itu.
Kalau untuk target pemilih di Kabupaten Goa ini seperti apa, Pak? Eh, Kalau target partisipasi yang pastinya target kita itu harus melampaui partisipasi pemilu kemarin. Hmm. Jadi ini penting juga kami sampaikan bahwa sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Goa ini, baru pemilu kemarin kita mampu melampaui di angka 80%. Mhm. Sebelum-sebelumnya itu tidak pernah sampai 80%. Oke. Ya. Nah, termasuk pemilihan kepala daerah juga sebelum-sebelumnya itu tidak pernah sampai juga 80%. Hmm. Nah, karena kemarin waktu pemilu partisipasi pemilih kita itu sampai 83,47%. Nah, tentu di pilkada ini kita harus melampaui itu. Oke. Jadi Ya, memang minimal sampai 84% lah. mhm. Ya, Jadi memang berhasil begitu Pak ya sosialisasi yang alhamdulillah ya dilakukan oleh sosialisasi yang kita KPU. lakukan. Oke, baik Pak Suwardi. Ini kalau dari pemilu kada tahun sebelumnya kan ini ada kota kosong nih. Nah, Ya, kalau tahun ini kemungkinan ada kota kosong. Kalau misalnya ada, ini ya. aturan dari KPU sendiri seperti apa, Pak? Eh, Kalau itu, Oke, baik Pak Suwardi. Ini setiap pemilihan umum atau pemilu kada ini tidak jauh-jauh begitu dari suara-suara yang mengatakan tentang politik uang atau black betul. campaign. Ini KPU sendiri seperti apa nih Pak? Oke, dan semoga pemilu kada ini jauh dari yang namanya black campaign dan Black campaign politik dan politik uang uang. itu tadi Ya, Pak betul. Suwardi. Baik Pak Suwardi, ini terakhir imbauan kepada masyarakat nih, termasuk penyelenggara agar jurdil pilkada di Kabupaten Goa ini berjalan dengan lancar. Silahkan Pak. Ya, jadi pesan-pesan kami ke para masyarakat yang pertama bahwa pilkada serentak tahun 2024 yang akan kita selenggarakan adalah pilkada untuk kita semua. Olehnya karena itu kita berharap seluruh masyarakat di Kabupaten Goa khususnya betul-betul mengambil bagian berpartisipasi di dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah tersebut. Karena terpilihnya pemimpin yang baik itu lahir dari partisipasi masyarakat yang baik pula. Nah, kemudian untuk pesan-pesan bagi petugas ad hoc kami di lapangan, baik itu teman-teman PPK dan PPS, kami sampaikan juga kepada masyarakat, jika ada yang ditemukan petugas-petugas ad hoc kami di lapangan yang dicurigai dan ada buktinya segala macam dianggap tidak jurdil, maka silahkan dilaporkan ke kami. Kami sangat terbuka Oke. untuk itu. Pasti 1 kali 24 jam kita akan melakukan penindakan terhadap mereka yang kita anggap tidak menjalankan asas dan prinsip sebagai penyelenggara pemilu yang baik. Saya kira itu. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Suwardi Mansing, Komisioner KPU Kabupaten Goa atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Pauter episode kali ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam.